Surat 10 ayat 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Apa Bu? Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Terus? Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi dengan matahari dan bulan bersinar agar apa Ibu? Perhitungan waktu. Apa hanya sekedar tahun berapa sekarang? 2024, Hijriahnya 1446. Apa itu Bu? Bukan hanya itu Bu. Agar kamu tahu perjalanan hidupmu. Betul nggak Bu? Agar kamu tahu menyiapkan bekalmu. Agar kamu tahu bahwa ajal itu bukan semakin jauh tapi semakin dekat. Kan kembali lagi kepada kita nggak Bu? Kalimatnya karena dari kata Allah, agar kamu tahu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Terus lanjutin. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, terus lanjutin Bu, namanya Sesungguhnya pada pengertian malam dan siang, pergantiannya. Ya, ulang lagi. sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satu kebesaran Allah yang kita saksikan setiap hari apa Bu? Siang dan malam. Allah gantikan malam menjadi siang, siang menjadi malam, terus saja Bu. Tanpa terasa ya, waktu beredar dari sehari, seminggu, sebulan, setahun, ganti tahun lagi Bu hari ini. Ya, jadi ingat Allah mengingatkan kepada kita, ternyata ibu-ibu dan hati Allah, surat 10 ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Apa bedanya Bu? Matahari bersinar dan bulan bercahaya. Kalau matahari mengeluarkan cahaya, betul nggak Bu? Iya, Ibu jam 12 siang Bu, terik matahari terasa apa Bu? Panas, karena pancaran langsung. Tapi kalau bulan disebut bercahaya. Ibu jam 12 malam lagi bulan purnama keluar Bu, ya panas nggak Bu? Enggak. Kenapa? Kalau dia panasnya karena pantulan, kan sudah difilter dulu, ya. Maka itulah matahari mengeluarkan sinar, bulan memantulkan cahaya dari matahari. Dengan kata Allah Bu, bersinarnya matahari dan bulan bercahaya, ya, dan mereka beredar pada garis edarnya, maka muncullah perhitungan waktu. Tanpa terasa umur kita nambah, ya, 20 tahun yang lalu Ibu disebut ABG, ya kan, 50 tahun yang lalu ABG, sekarang udah ganti gelarnya Bu, ya kan, coba. Jadi maksudnya perhitungan waktu, ingat ya Bu, bukan hanya sekedar angka, ya, tapi tadi karena janji Allah, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kepada asal kejadiannya. Lemah, berubah Bu, terus memorinya, daya ingatnya berkurang, dan itu sudah dirasakan oleh kita semua. Karena antibodi kita Bu sudah tidak mulai berkurang aktifnya, bahkan bisa hilang itu setelah umur 40. Tapi umur 0 sampai 40, ketika Ibu sakit pun tanpa diobatin dia bisa menyembuhkan sendiri. Tapi kalau di atas 40, ya termasuk saya Bu, ya kan, ujian saya di gigi Bu, gigi saya kok udah ke dokter bolak-balik, yang satu diobatin, yang lagi pindah ke yang lain, kan itu.
Ya, itulah cobaan ibu pun pasti saya merasakan tanda-tanda itu. Diulang lagi Bu, ini diulang-ulang. Surat 17 ayat 12. Surat 17 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Agar kamu apa Bu? Mengetahui bilangan tahun. Diulang-ulang oleh Allah, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Terus? Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Jadi diulang-ulang dua ayat ini Bu. Surat 10 ayat 5 dan 6. Ternyata temannya di surat apa Bu? 17 ayat 12. Secara redaksi ada perbedaan, tapi kalau secara makna ada kalimat yang sama. Wa ja'alna ayatan nahari mubsyiratan litabdahu fadla min rabbikum wa lita'lamuna adada sinin. Agar kamu mengetahui bilangan tahun. Jadi mengingat waktu itu penting nggak di sini Bu? Iya. Untuk apa? Salah satunya kalau dalam Islam kita untuk muhasabah, untuk introspeksi diri kita masing-masing. Bahkan Allah bertanya di ayat yang lain, fa aina tadhabun, kamu mau kemana setelah hidup di alam dunia? Ingat Bu, di dalam jasad kita hari ini tidak hanya ada jasad dalam bentuk fisik yang kelihatan rambutnya, tangannya, kulitnya, bajunya, tapi ada juga kembaran kita yang namanya ruh dan jiwa. Kalau sudah wafat, si jasad mah kembali ke tanah, tapi yang melanjutkan perjalanan yang abadi itu apa Bu? Ruhani kita. Nah inilah sebelum perpisahan ruh dan jasad, mari kita bekali rohani kita Bu, agar hidup yang panjang itu kita dalam kasih sayang dan ridho Allah. Ini PR bagi kita. Ya, jadi ingat, makanya kata Allah, wa ja'alnal laila wan nahara ayatain. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai ayat. Dua ayat. Ya, luar biasa ketika Allah mengganti dari tadi malam Bu ke siang maha lembut, tidak mengganggu aktivitas ibu di pagi hari. Begitu sore berganti malam maha lembut sama. Lain kalau ibu naik pesawat Bu, take off landing itu pasti terasa. Ya, apalagi naik kapal laut dari darat ke laut udah goyangannya terasa Bu. Tapi Allah Bu maha lembut. Inilah kata Allah agar kamu tahu. Ya, maka itulah waktu ada karena apa Bu? Adanya siang dan malam. Siang dan malam itu ada karena apa Bu? Berputarnya matahari dan bulan. Maka itulah mungkin tidak Bu, matahari dan bulan seperti metro mini kebut-kebutan. Nggak mungkin Bu kata Allah. Ya, surat 36 ayat 37 sampai 40. Ya, surat 36 ayat 37 sampai 40. Ya. Wa ayatul lahumul lailu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
dan suatu tanda kebesaran Allah. Bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Bu, ayat ini kita pertemukan hari-hari tidak? Iya. Ya. Hari ini siang. Sebentar lagi, Bu, malam. Terus lanjutin. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, hingga setelah ia sampai di tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tanda yang tua. Apa bedanya, Bu? Matahari dan bulan. Kalau matahari, Bu, jam segini sudah bulat tidak? Sudah. Ya, sudah bulat, Bu. Ya. Dan telah kami tetapkan kepada bulan manjilah-manjilah, sehingga setelah dia sampai ke manjilah yang terakhir, Bu, dia kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Apa, Bu? Matahari langsung, Bu, pagi-pagi bulan, ya, siang apalagi panas. Tapi kalau bulan, Bu, ketika Ibu tanggal 1, 2, 3, 4, 5 Muharram, bulan itu langsung bulat atau jadi apa, Bu? Bulan sabit. Itu nggak, Bu? Berproses. Kalau Ibu lihat bulan itu bulat sempurna, secara penanggalan Hijriah tanggal berapa, Bu? 15. Pasti tidak akan mungkin salah, Bu. Kalau tidak musim hujan, mataharinya, Bu, bulannya kelihatan. Ketika Ibu melihat ke langit, bulan itu purnama, pasti itu tanggal 14 atau 15 Hijriah. Betul nggak, Bu? Iya. Begitu sudah mulai tanggal 20, 21, 22, masih bulat nggak, Bu? Udah berubah lagi tuh. Ya, apalagi kalau 27, 28, Bu. Ya, dia kembali lagi gelap seperti tanda semula. Jadi bulan, Bu, bulan bekerjanya berapa lama, Bu? Ya 30 hari ya. Makanya itulah dalam sehari dikasih 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan 30 hari. Makanya disebut bulan. Bulan apa nih, Bu? Jadi kita pakai atas nama bulan nggak, Bu? Bulan apa nih? Bulan Januari. Kalau sekarang bulan Muharram. Bulan Muharram itu, ya, diawali dari tanggal 1, berproses tanggal 14, 15 dia bulan purnama. Begitu di akhir mau ganti bulan, Bu, dia kembali tanda semula. Jadi berarti dalam sebulan kita dikasih berapa hari, Bu? 30. Jadi yang menentukan 30 hari, seminggu ada 7, itu siapa? Allah. Bukan MUI, Bu, bukan pengetahuan, tapi Allah. Lagi silakan terus. 40-nya. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, masing-masing beredar pada garis edarnya. Ya. Jadi ingat, Bu, sehari 24 jam. Seminggu berapa hari, Bu? 7. Yang menentukan 7 siapa, Bu? Allah. Makanya hari yang pertama hari apa, Bu? Senin. Ahad harusnya. Diganti, Bu, kita tanpa terasa Minggu. Padahal Minggu itu, ya, bukan bahasa dari kita. Itu nggak, Bu? Sekarang terkenalnya bukan hari Ahad, hari Minggu. Padahal hari pertama itu hari Ahad. Kedua hari Isnin, Senin, Bu. Kan itu kan sebenarnya dari bahasa Arab sudah menjadi bahasa, Bu, budaya, menjadi bahasa lokal. Diadopsi dari bahasa-bahasa Arab. Ya, yang pertama hari Ahad, kedua hari Isnin, ketiga hari Selasa. Selasa mah nggak bisa dirubah, Bu. Selasa aja. Ya.
Keempat hari Arba, jadi Rabu, gitu nggak Bu? Kelima Khomsah, Bu, jadi Kamis. Ya, Jumat disebutnya hari Sayyidul Ayyam, induknya hari. Makanya Bu, berikutnya hari 7. Apa Bu? Hari apa Bu? Sab'ah. Sab'ah baru Bu? 7. Jadi Sabat. Gitu nggak Bu? Itu diambil dari bahasa Quran, dari bahasa Arab. Ya, itulah kita dikasih Bu 7 hari. Allah mengingatkan kita, walaupun Allah punya kun fayakun, ketika menciptakan alam semesta ini Bu, apa langsung menjelma begitu saja? Tetap ada proses nggak Bu? Ada. Maka itulah mengingatkan kepada kita bahwa Allah menciptakan langit bumi itu adalah berproses. Bu, berapa? 6 hari. Satu harinya dia bersemayam di atas arsy. Ya, maka itulah Allah menciptakan 7 lapis bumi, 7 lapis. Surat 65 ayat 12. Surat 65 Surat 65 ayat 12. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ternyata bumi ini berapa lapis Bu? Langit. Nah, jadi Quran itu sumber ilmu pengetahuan gak Bu? Sebelum Ibu para ilmuwan mengkaji tentang berapa lapis bumi, lapis langit, ternyata Quran lebih dulu memberitahu gak Bu? Ya, jadi Quran dulu, sehingga ilmuwan oh benar nggak? Bahkan bisa dibalik, ada ilmuwan tidak kenal Al-Quran, Bu, dia pelajari lapisan-lapisan di bumi, lapisan di langit, ternyata sama ada 7. Begitu pelajari Quran, ternyata Quran lebih dulu menjawab tidak? Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna. Bu, Allah menciptakan 7 langit dan seperti itu juga bumi. Nah, inilah Allah menyuruh kita silahkan dipelajari alam semesta. Bagi yang mampu, anak kita silahkan. Ya, jadi ingat kata Allah, sebulan itu 30 hari, seminggu 7 hari. 7 hari, 7 hari, 7 hari menjadi 4 minggu, plus ditambah 2 hari atau sehari, jadilah sebulan. Hari ini kita mengawali bulan Muharram dan kita hari kedua. Dalam setahun, Bu, tanpa terasa ganti tahun aja. Setahun dikasih berapa bulan? Yang menentukan 12 itu siapa? Allah. Ya, itu luar biasa, Bu. Ya kan? Allah menciptakan waktu dengan tadi sebutannya menit, ya, jam, ya, hari, minggu, bulan, tahu-tahunya ya kemarin kita sudah merasakan nikmat Allah umur ya 12 bulan, kita awali lagi di bulan sekarang Muharram. Surat 9 ayat 36. Surat 9 ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Benar nggak itu ayat? Kalau nggak percaya hitung aja Bu. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Terus Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi,
Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Sesungguhnya jumlah bilangan menurut Allah berapa, Bu? Luar biasa, Bu. Quran menjawab persoalan kehidupan kita. Quran tidak hanya menyuruh kita sholat, puasa, sedekah, ya. Quran pun mengingatkan kita dengan waktu. Ya, bahkan kalau Ibu pelajari, setiap hari kita hidup di alam dunia, dari bangun tidur ke tidur lagi, itu dalam sumpahnya Allah tidak, Bu? Ketika Ibu bangun tidur, Allah bersumpah dengan waktu, wal fajri walayalin asyr, demi waktu fajar. Jadi kalau dalam Islam tidak cerita angka jam 1, jam 2, jam 3, Bu. Tapi kaitannya Hijriah itu menggunakan waktunya disebut ketika Ibu bangun tidur sebelum sholat subuh disebut waktu fajar. Sekarang disebut waktu apa, Bu? Wadduha wal laili idza saja. Sekarang disebut waktu duha. Ketika siang hari, wan nahari idza tajalla, demi matahari, Bu, ya, pada siang hari. Begitu sore, wal asri, demi waktu asar. Ya, begitu ketemu malam, wal laili idza yaghsha. Itulah hari-hari, Bu, yang diberikan Allah. Ternyata kita setiap waktu diingatkan dengan sumpahnya Allah. Dan Allah katakan, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah 12 bulan. Ibu bener gak ini ayat tuh? Kalau nggak percaya hitung aja. Kalau Masehi diawali dari bulan apa, Bu? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember. Nanti tahun, ya, 5 tahun lagi, Bu, nanti pilpres lagi, ya kan? Sekarang udah mulai rame pilkada, ya. Nah, ini janji Allah. Allah bersumpah dengan waktu, mengingatkan kepada kita dalam setahun kita dikasih 12 bulan, ya. Nah, inilah, Bu, waktu yang diberikan Allah di mana, Bu? Di alam dunia. Ya, hari ini Ibu umur 60, 65, inilah waktu dunia. Hitungannya tadi seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, setahun 12 bulan. Ya. Ternyata, Bu, kenapa Allah menyuruh kita mempelajarinya? Ya, karena ternyata waktunya Allah dengan waktunya kita sama nggak, Bu? Beda. Inilah waktu yang kita hari ini pakai. Ya, 12 bulan, 24 jam, 7 hari atau 30 hari. Mari kita bandingkan, Bu. Ibu sudah hidup seharinya Allah belum? Kalau seharinya kita itu 12 jam, gitu nggak, Bu? Sehari semalamnya kita 24 jam. Sama nggak, Bu, dengan seharinya Allah? Mari kita, Bu, bandingkan nih. Surat 22 ayat 47. Nanti kita ngelanjutin yang musyrik lagi, Bu. Saya ingat ini kebetulan momentum Muharram dulu. Surat 22 ayat 47, Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka meminta kepadamu, Muhammad, agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya.
Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Gimana Bu? Sehari menurut Ibu berapa Bu? 12 jam. Ternyata menurut Allah berapa Bu? Sehari di sisi Allah mah 1000 tahun. Ibu sudah hidup sehari Allah belum Bu? Boro-boro, ya kan? Ibu sudah hidup 2 jamnya Allah belum Bu? Boro-boro. Coba aja dibagi Bu. Sehari Ibu mau dibagi 24 atau dibagi 12? Kalau dibagi seharinya Allah berarti kan sehari 12 jam Bu, ya kan? Coba kalau sehari di sisi Allah itu Bu 1000 tahun, berarti 1 jamnya Allah berapa? Kalau dibagi 24 jatuhnya ke 41 tahun. Kalau dibagi Bu 12 80. Jadi kalau ada orang hidupnya 20 dia hidupnya 80 tahun Bu, menurut Allah dia baru hidup berapa lama Bu? 1 jam. Kalau dihitung dibagi 24 Bu, ya kan kata Nabi umur umat itu rata-rata pendek. Umur Nabi katanya dikatakan disebut 1,5 jam. Karena Pak 1 jamnya itu disebut 41. Ya, Nabi dikasih 65, 1,5 jam. Betul nggak Bu? Ini terserah mau hitungnya mau sehari hitungannya 24 jam atau 12 jam. Tinggal dikalikan tadi seperti itu dikonversinya. Apa yang Ibu bisa lakukan dalam waktu 1 jam Bu? Ketika bangun tidur, sudah mikirin orang lain gak Bu? Boro-boro Bu, ke kamar mandi aja udah habis. Betul gak Bu? Iya. Tambah lagi kehidupan kita Bu di alam dunia 1/3 itu dipakai tidur gak Bu? Iya kan? 1/3 tidur. Itulah kita rata-rata tidur antara 6, 5 Bu, 8 itu sampai segitu sehari semalam. Malam kami jadikan tidurmu. Orang kaya, orang miskin Bu, tidur di hotel, tidur di jembatan, waktu tidur ngoroknya sama gak Bu? Sama. Ya kan? Berarti apa Bu? Salah satu kenikmatan yang sama diberikan Allah kepada manusia apa Bu? Tidur. Ya, siapapun kalau Ibu udah ngantuk, tahu-taunya di karpet aja Bu, udah ngiler, udah lupa. Sama rasanya. Ya, jadi ingat dari kata Allah, sehari di sisi Allah 1000 tahun ukuran. Kalau kita baca Bu, ternyata hidup di dunia benar-benar sebentar nggak? Bukan hanya Bu sebentar pengertian kita hari ini, tapi ternyata dihitung, dibandingkan. Ingat, sehari di sisi Allah 1000 tahun ukuran manusia. Pertanyaannya, kita ini Bu akan menjalani seharinya Allah tidak Bu? Ya? Akan menjalani hidup seharinya Allah nggak Bu? Akan. Kapan Bu mulainya Ibu menjalani hidup seharinya Allah? Setelah mati. Jadi hari ini Ibu baru menjalani hidup di alam dunia. Sehari semalam 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, setahun 12 bulan. Bu, sesuai dengan umur Ibu. Ya, 70 tahun itu baru hidup di alam dunia. Ketika ruh dan jiwa raga Ibu berpisah, jasadnya kembali ke tanah, maka yang akan merasakan perjalanan seharinya Bu 1000 tahun itu apa Bu? Jasadnya Ibu atau rohaninya Ibu? Nah berarti si rohani harus kita bekalin nggak Bu? Harus kita bimbing tidak Bu? Nah inilah penting kita bertafakur. Penting kita memikirkan diri kita, hidup ini kita ini mau senang dunia semata atau kita ini berjuang hari ini untuk meraih kebahagiaan yang abadi, di mana seharinya bukan lagi 12 jam tapi 1000 tahun ukuran kita. Karena kita pasti akan menjalani Bu, berapa Bu? Tadi seharinya Allah. Maka itulah Allah mengingatkan kepada kita surat 35 ayat 37. Siapa yang memanfaatkan umur itu di dunia, Bu, itu yang terbaik. Ya, ini Bu contohnya nih, ada teguran Allah.
Surat 2 ayat 96. Surat 2 ayat 96. Surat 2 ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapat mereka orang-orang Yahudi. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Masing-masing ingin mereka dikasih umur berapa, Bu? 1000 tahun. Ibu mau nggak hidup 1000 tahun, Bu, di dunia? Mau nggak ibu hidup 1000 tahun? Kalau mau silakan, Bu. Coba, Bu, anak, cucu, mantu, cicit, Bu, 7 turun udah habis tuh, Bu, ibu doang yang hidup. Kira-kira itu orang lain yang bukan keluarga ibu mau ngurus nggak, Bu? Ya, mungkin ibu jadi aset pemerintah, Bu, masuk museum itu. Iya, Bu, ada orang ingin panjang umur, umurnya berapa, Bu? 1000 tahun. Berarti berapa generasi? Ya, ini Bu ingatin. Mereka ingin hidup 1000 tahun. Makanya Allah ngingetin, Bu. Terus lanjut. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Nah, ingat apa, Bu? Padahal umur panjang itu percuma, tidak ada nilai apa-apa, walaupun dia selalu menyaksikan perubahan di setiap zaman. Kalau tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah, kalau tidak dipakai untuk beramal soleh, betul nggak, Bu? Iya, dia nyaksiin ketika perang Belanda, nyaksiin pergantian presiden, nyaksiin zaman reformasi, nanti nyaksiin terus aja. Orang lain sudah mati, udah almarhum, dia masih hidup. Apa kata Allah? Untuk apa? Maka itulah, ya, hadis mengatakan apa, Bu? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang diberikan umur dan baik amalnya. Itu hadis Nabi, Bu. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang dipanjangkan umur, tetapi umurnya tidak dipakai untuk ibadah kepada Allah. Nah, tentu kita ingin di hadapan Allah terbaik, di hadapan Rasulullah kita sebagai umatnya. Mari banyak muhasabah, mari banyak introspeksi diri. Jangankan kita berpisah sama suami, berpisah dengan anak, dengan teman, Bu, nanti yang utama kita akan berpisah dengan diri kita masing-masing. Jasad akan kembali ke tanah, ruh dan jiwa kita, amalan kita akan melanjutkan perjalanan yang dimana sehari di sisi Allah 1000 tahun ukuran manusia. Maka itulah, Bu, yang dinamakan alam ruh tadi, Bu. Alam ruh, ya, itu alam tanpa jasad, ya. Dan kehidupan di sana, Bu, tidak ada siang, tidak ada malam. Yang ada apa, Bu? Seperti hidup kita di suasana maghrib, senja aja, Bu, begitu, ya. Jadi ibu teriak-teriak, Bu, orang lain dengar nggak, Bu? Enggak ada, ya. Jadi dia makanya, Bu, orang-orang yang wafat itu melihat kita, nyaksiin, tapi apa, Bu? Beda frekuensi, ya, karena mereka mah sudah tanpa, Bu, tempat dan waktu, sudah tanpa ada jarak kemanapun mereka udah. Itu makanya alam ruh. Maka itulah ruh kita ini supaya nanti, Bu, ya, dalam kebahagiaan, maka si nafsu yang kita hari ini sedang digembleng oleh diri kita masing-masing, makanya harus sampai kepada nafsul mutmainnah. Karena Allah memanggilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Jadi sebelum kita masuk ke surga, kalau ibu orang baik, saya orang baik, orang soleh, maka dipertemukan dengan ruhnya orang soleh. Dan itulah sebaik-baik teman.
Nanti kita mengkaji ke sana, Bu. Ya, ingat, maka itu kata Allah, Bu, kita harus sadar kenapa Allah cerita ini. Cerita dunia, salah satu ciptaan Allah, Bu, Allah rendahkan dengan kebesarannya itu apa, Bu? Allah menciptakan, Bu, tapi Allah hinakan dengan keagungannya apa, Bu? Dunia. Kalau ibu dibalik, gitu nggak, Bu? Sesuatu yang ibu banggakan, sesuatu yang ibu jadikan alat untuk, Bu, tadi menjadikan diri ibu ingin lebih baik daripada yang lain. Apa, Bu? Dunia. Ya, Allah merendahkannya, Allah menghinakannya, ibu membanggakannya. Ini yang salah persepsi kita. Mari kita persepsinya persepsi Allah. Apa, Bu? Surat 29 ayat 64. Ini, Bu, kalimat Allah jadi diulang-ulang. Surat 29 ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Senda gurau dan Permainan. kalau senda gurau itu apa, Bu? Berarti sesuatu yang tidak bernilai nggak, Bu? Ibu bercanda, tertawa, Bu, ya, menggoda orang, ngejailin orang, sesuatu perbuatan yang sia-sia nggak, Bu? Itulah dunia. Tapi bagi ibu, apalagi orang yang ambisi tinggi, ingin jadi presiden, menteri, gubernur, ingin popularitasnya tinggi, jadi artis terkenal, Bu, ini sesuatu yang dituju nggak, Bu? Termasuk kita, apapun. Tapi di hadapan Allah, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun. Terus, Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya, sekiranya mereka mengetahui. apa, Bu? Ternyata ibu udah hidup yang sebenarnya belum? Belum, baru kepalsuan semua nih, Bu, kita. Adunya mataul gurur, permainan. Mohon maaf, Bu, hari ini kita punya presiden, karir politiknya begitu mulus gak, Bu? Dari wali kota Solo, Bu, langsung lompat ke DKI, langsung 2 periode jadi presiden. Paripurna gak, Bu, politiknya? Disebut makanya tidak ada yang mengalahkan. Ada orang mengatakan maestro politik. Siapa, Bu? Bapak Widodo, Bapak Joko Widodo, Bu, ya, bahkan ya anaknya pun luar biasa, termuda di dunia jadi wakil presiden. Ya, otomatis kehidupan keluarganya terangkat. Pertanyaannya, apakah yang hari ini dimiliki oleh Bapak Presiden kita itu kesuksesan yang abadi? Belum. Karena kalimatnya, Bu, apa, Bu? Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanun. Sebenarnya yang disebut sukses itu kata Allah bukan sukses dunia. Apa, Bu? Akhirat. Nah, luar biasanya siapapun kita di dunia, kalau ibu ingin sukses di akhirat, Allah masih membuka pintu lebar-lebar nggak, Bu? Tidak melihat pendidikannya apa, ya, keturunannya siapa, hartanya berapa, enggak, Bu. Tapi siapa yang bertafakur, muhasabah diri, dan dia berjuang untuk beramal kebaikan dan taubatan nasuha, maka Allah, Bu, memberikan jalan nggak baginya? Bisa. Ya, ingat itulah. Mari, Bu, apa, manfaatkanlah peluang ini yang terbaik untuk kebahagiaan kita yang abadi. Apa? Ibda binafsi, mulai dari kita masing-masing. Ya, bahkan sekali lagi Allah katakan, salah satu makhluk yang aku ciptakan tapi aku hinakan, aku anggap palsu, ciptaan yang palsu apa, Bu? Surat 57 ayat 20. Diulang-ulang nih, Bu.
Rabbi zidni ilma. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan. Diulang-ulang nggak Bu? Ya. Iklamu annamal hayatud dunya laibun walahun. Diulang-ulang Bu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia apa Bu? Senda gurau. Terus Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Bu, kalimat Allah apa Bu? Urusan akhirat, urusan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ujung ayatnya luar biasa Bu. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan ya. Mohon maaf Bu, walaupun Pak SBY sudah jadi presiden, rumahnya megah di mana-mana, ada di Kuningan, Bu, di Pacitan beliau punya rumah seperti istana. Bu, istrinya meninggal duluan. Kira-kira ketika dia ditinggal, Bu, tidur di rumah yang megah tadi, menurut Ibu gimana itu kalau sendiri? Dideketin sama orang, Bu, kita takut, gitu nggak Bu? Dia ngedeketin sama kita, bukan senang, kita juga risih, betul nggak Bu? Karena kita mikir siapa saya, siapa dia. Tapi hakikatnya secara manusia Bu, butuh teman nggak Bu? Ya kan udah nggak pantas gaul lagi sama kita, ya kan? Coba Bu. Ya, tapi ketika tidur Bu di istana megah sendiri, pembantunya pun nggak berani masuk, apalagi kita cuma lihat di pagar, gimana Bu? Kan tersiksa tetap. Nah itulah kehidupan dunia yang palsu. Mari Bu, sekali lagi kita raih kebahagiaan yang abadi, karena kalimat Allah Bu, di akhirat nanti ada azab yang keras bagi orang yang kafir, bagi orang yang lalai. Tapi di akhirat pun dapat apa Bu? Ampunan dan keridhaan Allah. Yang kita berharap di akhirat nanti mendapat ampunan dan keridhaan Allah. Ini penting Bu. Ya, jadi ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari manfaatkan hidup kita yang terbatas ini untuk meraih ampunan dan keridhaan Allah. Jangan sampai dunia yang sebentar ini menghipnotis kita, melupakan perjalanan yang abadi. Nah, maka itulah kata Allah, apa Bu? Tolong jangan cari Tuhan-Tuhan yang lain. Yang lain akan lenyap, yang lain akan binasa. Maka itulah Allah titip, Bu, jangan sampai kamu musyrik. Kenapa? Kalau orang musyrik itu najis. Apa yang najis Bu? Bukan jasad, ruhaninya di sisi Allah lebih najis daripada babi. Kalau babi, Bu, najisnya di mana Bu? Bukan di ruh, di jasad. Makanya kita tidak boleh makan babi, gitu nggak Bu? Walaupun dagingnya enak, tapi kata Allah itu najis. Tapi apa? Senajis babi ada fisiknya Bu, karena itu bukan makanan kita. Dia itu diciptakan oleh Allah babi untuk makanan Bu yang ada di hutan, ya, untuk binatang buas, bukan makanan kita. Tapi kita Bu bisa lebih hina daripada babi kalau ibu menyembah Tuhan yang lain. Mari kita lanjutkan kajian yang lalu Bu. Mari kita buka dulu Qur'annya, bahwa kata Allah surat 16 ayat 96 Bu. Silakan, mungkin para ustazah modul-modul tadi bisa dikembangkan Bu ya. Saya hanya global aja. Surat 16 ayat 96.
Apa yang ada di sisi akan lenyap. Apa yang ada di sisimu Akan lenyap. terus Dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang di sisimu akan lenyap. Apa yang di sisi ibu? Ya, suami, anak, harta, gitu nggak Bu? Akan lenyap. Jangankan mereka suami istri, diri ibu pun akan lenyap nggak Bu? Inilah si jasad. Yang ada di sisimu hari ini, jasad yang kamu pakai baju, ya, mata yang hari ini kita gunakan kacamata, Bu, itu lenyap. Apalagi yang jauh dari kita, mobil, motor, Bu, lenyap. Ya, jabatan lenyap. Apa yang di sisi Allah akan kekal. Ibu ingin lenyap atau ingin kekal? Kekal. Kalau ibu ingin kekal, berarti teori kekekalannya harus mencari siapa? Allah. Karena yang maha kekal itu adalah Allah. Ibu bisa kekal nggak? Pasti. Ya. Apa yang kekal itu? Ruh. Kalau ruh itu mengalami kematian nggak? Enggak. Ruh nggak mati. Dia hanya berganti alam. Yang mati itu jasad ibu, yang mati itu jasad saya. Ketika seluruh ini keluar, Bu, dia melanjutkan perjalanan berikutnya, si jasad yang dikubur. Maka itulah kata Allah, apa yang di sisimu lenyap, yang kekal itu aku. Ya, nah tapi ibu sebagai makhluknya Allah, apalagi manusia, akan kekal nggak Bu? Kekal. Apanya Bu? Ruh ibu. Nah si ruh inilah penting bagi kita, Bu. Kita bekalin hari ini supaya menyatu dengan cahayanya Allah. Kalau ibu menyatu dengan ruhnya Allah dan Allah ridho, apa tadi kata Allah? Di akhirat nanti ada ampunanku, di akhiratku nanti ada keridoanku. Kalau ruh yang hari ini bersama kita, Bu, kita benahi, kita didik dengan kehendak yang diridhoi Allah, maka itu si rohani kita di alam kubur, di alam barzah, di alam kiamat, Bu, dia bahagia atau sedih? Bahagia. Tapi kalau si rohani yang hari ini kita, Bu, bersama jasad kita cuekin, masa bodoh, kita terbudak dengan dunia, maka si rohani kita tersiksa nggak Bu? Nah ini, ya, mari kita benahi rohani kita. Apa Bu? Tolong kata Allah, jangan sampai rohani kita ini apa Bu? Jangan musyrik. Kenapa? Orang musyrik itu apa Bu? Najis. Surat 9 ayat berapa itu? Saya lupa. Ya, surat 9:28. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Kalimatnya apa Bu? Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Najis itu apa Bu? Hah? Kotor. Kotor apanya? Nah, berarti kan lebih hina daripada babi nggak itu orang musyrik? Iya, karena kalimatnya orang musyrik itu najis, jiwanya kan nggak kelihatan. Nah, berarti hati-hati, balik benahi hati kita, jangan sampai ada virus,
jangan sampai ada sampah di kolbu kita. Kalau ibu saya ada kotoran hati, maka dipandang Allah adalah najis. Ya. Nah, siapa bu yang kotor hatinya? Allah menyebutnya orang musyrik. Apa itu orang musyrik bu? Menyembah yang lain di luar Allah. Padahal Allah tadi kasih tahu, di luar diriku itu akan lenyap. Gitu nggak bu? Di luar diriku akan binasa. Di luar diriku akan rusak. Maka jangan cari yang lain, carilah aku saja. Kenapa? Tadi orang musyrik itu bu, kalau yang disebut najis, jangankan kata Allah bu, dia masuk surga. Masjidil Haram aja bu, nerima dia nggak bu? Padahal Masjidil Haram secara dohir bu kelihatan kasat matanya. Masjidil Haram itu kita lihat ada Ka'bah di dalamnya, tapi bagi orang musyrik Allah sudah melarang. Nah, dari ayat ini pun bu, maka itulah ada dua kota suci yang tidak sembarangan orang musyrik, orang masuk itulah orang kafir. Ya, Haramain, dua kota yang disucikan oleh Allah, Mekah dan Madinah. Maka itulah ketika kita berhaji bu, ada mulai ketika mau ngambil mikot, ya ada titik-titiknya. Ya, itu kenapa kota yang disucikan. Apa yang disucikannya bu? Bukan intinya kota itu bebas dari sampah, kota yang terbebas dari kemusyrikan. Yang utama bu apa? Bukan tempatnya, tapi kolbu kita yang sebagai hamba yang mau beribadah kepadanya. Jadi kalau ibu musyrik, yang najis di hadapan Allah apa bu? Bukan jasad ibunya, tapi jiwa ibu. Maka itu Allah titip surat 4 117 dari 116 maaf. Ya. Surat 4 ayat 116 117. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jibi iman warzuqni fahma. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Apa bu? Dosa yang tidak mudah Allah ampuni dosa apa bu? Syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik. Barang siapa yang menyekutukan Allah, dia tersesat sejauh-jauhnya. Bu, berarti apa? Sesatnya bukan dari 1 kilo 2 kilo, bu, jauh. Ya, jauh dari radarnya Allah. Itulah orang musyrik. Kenapa dia musyrik? Apa yang dia sembah tuh orang musyrik bu? Lanjut 117-nya. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Jadi hakikatnya orang musyrik itu menyembah siapa bu? Bukan menyembah batunya, bu, bukan bakar hiunya, dia menyembah setan. Nah, yang harus kita pelajari berarti apa bu? Waspada. Setan itu bu pandai mengemas. Ya, setan punya produk tidak bu? Setan punya ciptaan nggak bu? Nggak ada. Manusia bu masih bisa menciptakan bangunan, masih bisa menciptakan mobil, manusia bisa menciptakan baju. Bu, setan bu ada nggak ciptaan setan? Nggak ada. Yang liciknya dia, waspada nih bu. Apa kata Allah? Dia memanfaatkan ciptaan Allah, masuk kepada ciptaan Allah, ya bu, untuk diikuti, untuk disembah. Ya, ini makanya hati-hati.
Ya, yang mereka sembah selain Allah itu adalah berhala. Berhala itu adalah perwujudan dari setan. Jadi setan itu pandai pakai baju. Baju apa? Baju ciptaannya Allah. Karena di luar Allah itu makhluk nggak, Bu? Iya. Jadi semua makhluk Allah, Bu, bisa dipakai oleh setan untuk menghipnotis kita. Ini waspada. Karena kalimatnya yang mereka sembah selain aku adalah berhala. Berhala itu adalah setan. Setan salah satunya apa, Bu? Sifatnya pandai menipu, pandai mengemas. Makanya Allah titip dunia yang hari ini kita banggakan, Allah hinakan. Ya, jangan sampai kita terjebak dengan tipuan-tipuan setan. Karena ini bisa kita menjadikan berhala. Kita baca lagi, Bu. Makanya Allah titip surat 35 ayat 5. Surat 35 ayat 5. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu. Setan apa, Bu? Pandai menipu. Terus? Setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Bu, hati-hati. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Jadi yang dipakai oleh setan, Bu, untuk menyesatkan ibu, menyesatkan saya apa, Bu? Dunia. Betul nggak, Bu? Gimana caranya? Manusia bukan mengejar Allah, tapi mengejar dunia. Kan itu, betul nggak, Bu? Kita mengejar kesenangan yang palsu, mengejar kesenangan yang sesaat daripada kita mengejar Allah itu sendiri. Itu nggak, Bu? Ini kata Allah. Lanjut silakan, Bu. Terus 6-nya, Ibu lagi. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, Bu, program setan dengan Allah sama nggak, Bu? Beda. Kalau Allah mengajak ibu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ingin hidup di dunia bahagia, di akhirat dijauhkan dari api neraka. Kalau setan di sini apa, Bu? Setan mengajak ibu kemana, Bu? Neraka. Jadi tujuan yang berbeda. Ya, tadi ingat, Bu, apa yang kamu sembah selain Allah adalah berhala. Betul nggak, Bu? Berhala itu apa, Bu, kata Allah? Setan. Kan surat 4 ayat 117 silakan Ibu pelajari. Sesungguhnya yang mereka sembah selain Allah itu berhala. Berhala itu adalah setan. Setan ketika, Bu, menggoda ibu tidak langsung berani dirinya. Kenalkan, Bu, ini saya setan, mau menggoda ibu. Apa gitu? Enggak. Dia mah pinter mengemas, Bu. Ya, pinter. Dia ini mempengaruhi masuknya kepada ciptaan Allah. Ya, ini, Bu. Kemana itu ciptaan Allah, Bu, yang disukai manusia? Makanya setan bermain dengan keinginan. Ingin tampil beda nggak, Bu? Ingin selalu pamer nggak, Bu? Nah, si pamer ini, Bu, tanpa terasa ada di dalam diri kita nggak, Bu? Seperti kita lebaran, Bu, pakai baju baru-baru, pengen ingin dilihatin dulu nggak, Bu? Iya, gue udah belanja, gak harganya mahal, masa sih nggak? Kan begitu. Dan itu bisa masuk kemana aja, Bu? Maka kelola korun kepada kaumnya dalam kemegahannya, Bu, semua fasilitas. Ya, dia foto semua ingin apa, Bu? Wah, ingin merasa lebih dari ya. Itu sifat iblis masuk ke dalam diri kita nggak, Bu? Ya kan, Bu? Ketika ibu sudah semuanya tampil beda, nggak ada orang yang muji ibu, gimana? Kan mendukung nggak, Bu? Kan itu ada.
Nah ini ada dimanapun, ada di dalam diri kita ada ini sifat ini Bu. Ya, apa kata Allah Bu? Inginnya apa Bu? Berkatalah orang-orang yang orientasi kehidupan dunia. Moga-moga kita seperti Korun, dia mah kaya raya, banyak harta, kan gitu. Berarti apa Bu? Tanpa terasa kita butuh pujian Bu. Padahal yang layak dipuji siapa Bu? Allah. Padahal Allah titip, cari silahkan itu dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Silahkan kamu kejar dunia, tapi akhirat lebih utama. Ini Bu maunya Allah. Tapi kita hati-hati. Kalau kita mengejar dunia dan menuhankan dunia, yang dicari hanya pujian-pujian manusia. Padahal pujian manusia itu Bu hanya palsu, hanya di mulut. Gitu nggak Bu? Kan itu kata Allah. Makanya lanjut, silakan. 80-nya. Yang tadi masih ada sambungannya Ustaz. Ya lanjut silakan terus ya. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berikutnya lagi. Inilah Bu penting ilmu akhirat. Inilah penting ilmu jiwa supaya kita mudah untuk membackup, memvaksin jiwa kita. Karena kalau kita tidak sanggup Bu, tadi siapapun mudah sekali terkecoh. 80-nya. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata. Nah Bu penting ilmu, bukan ilmu dunia lagi nih Bu yang kita cari. Ilmu akhirat, ilmu keimanan, ilmu kesadaran, ilmu kesabaran. Terus? Celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Bu, berkatalah orang yang dianugerahi ilmu. Ilmu apa nih Bu? Bukan ilmu dunia lagi nih Bu, bukan ilmu bisnis lagi. Penting ibu harus mendapatkan ilmu apa Bu supaya tidak musyrik? Ilmu akhirat, ilmu keimanan Bu, ilmu ketakwaan, supaya sadar apa yang hari ini saya miliki Bu bukan untuk dunia, menuju dunia, tapi harus kita jadikan dunia untuk akhirat. Jadi mudah-mudahan kita tidak lalai Bu dari kehidupan dunia ini. Jangan sampai harta, tahta, jabatan, ilmu yang hari ini dekat dengan kita, termasuk keluarga, melalaikan kita dari perintah Allah. Mari yang utama dalam hidup kita apa Bu? Kita laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Ya, ini. Jadi mudah-mudahan itulah Bu. Karena waktu juga membatasi kita, mudah-mudahan kajian singkat ini membawa manfaat. Yang jelas jangan sampai kita seperti korun-korun di zaman sekarang. Ya cukup korun satu di Quran sebagai pelajaran bagi kita. Dulu dia ahli ibadah, tapi karena dia kaya dan merasa pintar, akhirnya apa Bu? Sombong di hadapan manusia yang lain. Akhirnya apa kata Allah? Kami binasakan dia Bu, kami tenggelamkan dia dan hartanya, sehingga dia orang yang terkutuk, terlaknat di akhirat. Terima kasih. Mudah-mudahan kajian singkat ini membawa manfaat.